Perhatikan keutamaannya, perhatikan. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya, ya. Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat. Dilakukan oleh Nabi ketika adzan subuh itu mulai memanggil. Nah, Bapak Ibu sekalian catat dalilnya. Baik, sudah? Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah tahajud, ya, insyaallah. Kemudian sudah beristighfar, sudah berdoa kepada Allah, memperbanyak bacaan Quran. Tiba kemudian azan subuh berkumandang. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, Masya Allah. Ibu dan Bapak sekalian, Rasulullah SAW saat azan subuh sudah memanggil, beliau menjawab panggilan azan itu, tapi masih berada di rumahnya, menunggu azan selesai. Ya. Jadi belum ke masjid, Ya. Beliau berada di rumahnya, kemudian menunggu azan selesai, lantas menunaikan 2 rakaat fajar, ya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Perhatikan di sini, perhatikan. Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 12 rakaat yang utama. Saya tidak akan ulang ini. Ada sekitar 12 rakaat salat sunnah yang utama sifatnya, ya. Utama itu selalu dijaga oleh para sahabat dan dipraktekkan, seringkali dipraktekkan oleh Nabi. 12 rakaat, ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jelas? Baik. Dari mana dapatnya hadis itu? Ya. Kita bisa temukan misalnya di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 728 dari Ummu Habibah. Ya. Beliau menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, "Man shalla," saya ulang, "man shalla isnatai asyrata rak'atan," ya, fi yaumin wa lailatin. Siapa yang menunaikan salat 12 rakaat sehari satu malam, maksudnya salat sunnah yang mengikuti yang fardu, ya. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di dalam surga. Siapa yang menunaikan salat sunnah yang mengiringi salat fardu sebanyak 12 rakaat, ya, dilakukan konsisten sehari semalam, ya. Karena 2 rakaat sebelum subuh, ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu kan siang, ya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya itu malam. Yang konsisten melakukan itu selama hidupnya, Allah akan bangunkan sebagai tambahan baginya satu rumah di surga. Hadis sahih, riwayat Muslim nomor hadis 728. Ustadz, dari mana taunya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya? Itu ada di At-Tirmidzi, lebih lengkap lagi, nomor hadis 415. Ya. Orangnya sama. Jadi ini umumnya, kalimat umumnya, ini rinciannya, ya. Ini rinciannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 12 rakaat itu, maka Rasulullah mencontohkan kepada kita memulai dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 725 dulu. 725. Didapati juga di At-Tirmidzi nomor hadis 418. Perhatikan keutamaannya, perhatikan. Keutamaan 2 rakaat sebelum subuh. Ini saking pentingnya, Rasulullah tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Saking pentingnya, ya. Dan ada 2 salat yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dalam perjalanan pun masih dikerjakan. Masih dikerjakan. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan salat witir. Ya. Itu seringkali dikerjakan. Perhatikan, kata Rasulullah, rak'atal fajri, 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu, qabliyah subuh, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia dan seisinya. Perhatikan sini. Ini semua ada dunia dan isi-isinya. Kalau kita miliki itu nggak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh.
Kalau antum menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya di sisi Allah lebih dibandingkan daripada dunia dan seisinya. Nggak ada nilainya. Ya. Walaupun di dunia ini ada tambahan lagi orang kaya, tambah lagi orang kaya, kumpul lagi. Itu nggak ada nilainya dibandingkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, sekarang ayo saya mau tanyakan sebentar. Maafkan saya. Kalau nanti Al-Ihsan bikin pengumuman, nggak usah tunggu bulan depannya. Mana DKM-nya ini? Ada DKM-nya? Pak Iman, Ustadz Iman tolong bikin pengumuman setelah ini. Yang sholat subuh di Masjid Al-Ihsan besok, masing-masing dapat amplop 500.000. Baik ya? Masing-masing dapat amplop berapa? 500.000. Siap Ustadz? Cuma diumumkan saja kan? Cuma diumumkan. Umumkan. Lihat sini ya. Lihat. Azan subuh jam 4:36. Datang jam berapa ke sini? Dan maaf, terbatas cuma 100 orang pertama. Datang jam berapa? Masya Allah. Jam 2. Tadi jawaban jam 2. Perhatikan. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaban linnas, sungguh aneh manusia ini katanya. Sungguh aneh manusia ini. Sudah tahu akan meninggal, tapi nggak pernah serius menyiapkan bekal untuk meninggalnya. Ya. Itu Ali dulu. Sekarang lebih aneh lagi. Masya Allah, lebih aneh lagi. Dikasih uang 500.000, azan jam 4:36, bangun dari jam 2. Cuma 500.000, Allah tawarkan dunia dan seisinya. Dipanggil 4:36, baru bangun jam 6:34. Ini kan aneh ya, aneh sebetulnya. Allah tiap hari tawarkan, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kumpulkan pahala, 500.000, Masya Allah. Dari jam 2 kita siap-siap. Tiap hari ditawarkan, subuh terlambat terus. Berubahnya mau kapan? Kurang apa lagi mau dimotivasi? Masya Allah.